Musa bin Zafar Samaria, atau disebut juga dengan Samiri yang lahir di desa Samirah, adalah seseorang dari keturunan Bani Israel yang membuat berhala sapi emas pada zaman kekhilafahan Nabi Musa. Ia merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Kenapa Samiri membuat berhala? Karena Bani Israel selalu meminta alat peraga untuk menyembah Allah. Samiri dikisahkan menjadi pengikut Nabi Musa yang menjadi sesat. Samiri lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepadanya, yaitu dia diberikan umur panjang YG, ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Lalu ia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata manusia, sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, dan kedewasaannya jauh di atas umat manusia. Serta ia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita ketahui, itu tidak mengalahkan sihir dia. Saking hebatnya seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Nasab atau garis keturunannya adalah garis keturunan yang aneh. Dia lahir dari Bani Israel. Bani Israel ini yang berarti keturunan Nabi Yakub. Kenapa disebut Bani Israel? Karena Bani itu berarti keturunan dan Israel adalah gelar dari Nabi Yakub, yang terdiri dari kata Isra, artinya hamba, dan Il, yang berarti Tuhan atau Allah. Israel berarti hamba Allah. Keturunan berawal dari Nabi Yakub yang mempunyai 4 orang istri, yaitu Leah, Zilpah, Bilhah, dan Rachel. Salah satu istrinya yang bernama Leah melahirkan 6 orang anak. Salah satunya yaitu bernama Yahudza. Yahudza ini melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi. Yahudza ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Kakek nenek ayah dan ibu Samiri adalah penyembah berhala, karena Samirah pada saat itu negeri yang terkenal dengan penyembah berhala. Ayah Samiri lahir dari proses perzinahan adik dan kakak, incest, begitu juga dengan ibunya. Jadi ayah dan ibunya lahir dari proses yang haram, dan ketika ibunya menstruasi disetubuhilah oleh ayahnya, nah ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ayah dan ibu Samiri ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun, dan di tahun ke-30-nya baru melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagu kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan, ketika dia lahir, alam semesta pun menolak kelahirannya. Hujan badai, petir, itu terjadi di malam di mana Samiri dilahirkan. Sejak lahir sampai usia 5 tahun, ia tidak meminum ASI dari ibunya. 5 tahun air susu tidak keluar menyebabkan kanker payudara, maka ibunya pun meninggal hingga tersisa ayahnya. Nah, dikatakan sejak lahir sampai usia 5 tahun, kenapa dia tidak meminum ASI dari ibunya? Karena sejak saat lahir, ia tertidur hingga usia 5 tahun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Dia pindah ke pangkuan berhala tersebut, lalu tidur di sana. Ketika ia di berhala itu, dia buang air kecil dan buang air besar. Besoknya adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samirah. Lalu apa yang terjadi ketika terjadi ritual pemujaan? Maka sang raja yang dipertuankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Dikatakan ayahnya Samiri ini adalah tokoh agama paganisnya. Ketika dilihat, kagetlah sang raja. Ternyata bau yang ditimbulkan berasal dari tubuhnya Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Sekali lagi, kehadirannya membawa petaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya, raja marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Dan pada akhirnya, ayahnya dihukum mati. Sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Maka ia hidup dan dipelihara sang raja.